Alhamdulillah sehat juga ya Pak, meskipun sekarang keluarga dalam keadaan berpuasa, alhamdulillah staminanya Mbak, mohon maaf nih Bapak mengganggu waktu Bapak sebentar. Ya apa nih? Enggak, saya hanya ingin berbincang saja tentang Bapak ya mengenai topik pengambilan keputusan ya Bapak sebagai seorang pemimpin di sekolah ini ya. Boleh minta waktunya ya Bapak? Boleh, silakan. Langsung saja nih Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau buritannya? Itu ya, baik kebetulan. Jadi yang Bapak tangkap adalah tentang identifikasi kasus apakah itu termasuk kepada buritan berat atau identifikasi itu ya. Nah, awalnya berarti Bapak harus benar-benar mengenali kasus tersebut. Apakah kasus tersebut itu termasuk kepada dilema etika atau buritan berat. Dari sana berarti Bapak harus benar-benar mengidentifikasi apa kasus tersebut. Kan? Yang Bapak sering lakukan adalah dengan cara Bapak coba untuk mengamati kasus-kasus tersebut. Dan kalau misalnya kasus-kasus tersebut ini termasuk kepada istilahnya apa nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikannya itu benar versus benar. Tapi kasus tersebut adalah termasuk kepada etika. Nah, sementara kalau kasusnya ini ada benar versus salah gitu kan, berarti itu sudah termasuk kepada etika. Mungkin itu. Jadi awalnya identifikasinya adalah mengenal kasus tersebut. Selama ini nih, bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, baik Ulan. Sebagai pemimpin di sekolah lembaga itu, pertama mungkin bisa dikatakan bahwa Bapak adalah salah satu dari pemimpin pembelajaran. Nah, tugasnya adalah untuk mengambil sebuah kebijakan di mana salah satunya adalah untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, untuk mengambil sebuah keputusan itu kita harus tahu dulu apakah dengan atau kasus itu benar ya. Terus juga kita juga harus tahu dulu apakah yang bersinggungan ini benar versus benar atau benar versus salah. Nah, ternyata kalau misalnya kita tahu bahwa kasus tersebut adalah benar versus benar gitu kan, nah berarti Bapak harus benar-benar meneliti kasus tersebut itu apakah termasuk kepada paradigma atau prinsip yang mana, sehingga Bapak harus benar-benar bisa dengan tajam atau teliti dalam memecahkan kasus tersebut gitu kan. Nah, kalau Bapak itu gini ya Bu kan, kalau misalnya misalnya kita memprediksi bahwa kasus itu sulit, selalu punya patokan 3 dasar dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah satu harus berpihak kepada murid. Yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan. Dan yang ketiga adalah harus bertanggung jawab atas konsekuensi apa yang Bapak ambil dari sebuah keputusan tersebut. Itu mungkin salah satunya. Terus yang kedua, kebiasaan Bapak di sini itu dalam mengambil sebuah keputusan itu, kalau benar yang lewat benar itu, benar itu, jadi Bapak harus punya trik gitu kan, dengan cara pendekatan. Pendekatan yang biasa Bapak gunakan itu menggunakan voucher gitu ya. Voucher itu adalah singkatan dari kayaknya adalah problem, pertamanya adalah option, keduanya adalah outcome, terus C-nya adalah choice, dan terakhir R-nya adalah Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, nah ini nyambung nih bulan nih dari voucher itu ya. Itu pendekatan yang Bapak anggap adalah efektif untuk memecahkan sebuah kasus, terutama dalam pengambilan sebuah keputusan. Dengan voucher ini sangat menolong, gitu kan?
bagaimana Bapak dalam memecahkan sebuah kasus atau mengambil keputusan tersebut. Karena kalau problem, tapi Bapak harus tahu dulu apa permasalahannya itu apa, masalah yang dihadapi itu apa, ringan, berat. Itu selanjutnya Bapak ambil option itu adalah beberapa alternatif untuk memecahkan masalah tersebut. Misalnya kasusnya tentang guru atau siswa yang sering terlambat, itu satu kasus kan. Nah, ada beberapa pasti akar permasalahannya, terus pemecahannya seperti apa, gitu kan. Nah, nanti kita ambil skala prioritas itu dengan O yang kedua, ya. O yang kedua itu kan outcome-nya, gitu kan. Berarti dari alternatif 1 sampai 5 itu yang mana yang lebih banyak positif dan negatifnya. Berarti untuk pengambilan keputusan kita ambil yang terbanyak positifnya, kan? Berarti ke CH. Nah, CH itu adalah choice. Berarti diambil satu di antara alternatif tersebut untuk dijadikan pemecahan masalah tersebut. Atau diambil satu keputusannya. Nah, setelah itu tetap ada langkah selanjutnya, itu R-nya refleksi. Kita refleksikan, gitu kan? Yang diambil oleh Bapak tadi keputusan itu apakah menguntungkan atau tidak bagi semua pihak. Kita terkadang kita dalam mengambil sebuah keputusan tidak selalu berpihak kepada semuanya kan, pasti ada orang-orang yang kecewa di situ. Nah, untuk itu berarti kita harus benar-benar tajam, harus benar-benar kita teliti dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, pengalaman ini juga sangat berpengaruh. Kita sering mengambil sebuah keputusan itu karena seringnya, berarti kita berpengalaman. Ya, dengan berpengalaman berarti kita akan mempertajam feel kita untuk mengambil sebuah keputusan. Luar biasa ya pendekatan tujuannya ya Pak ya. Kemudian nih hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di daerah? Sebetulnya tantangannya tidak terlalu banyak sebetulnya. Kalau dalam mengambil sebuah keputusan, tentunya ada yang mengambil keputusan, ada juga yang menjadi sasaran dari pengambilan keputusan kita. Nah, kalau begitu berarti terjadi antara orang yang jadi tantangan adalah tentunya yang kita menyangkut orang, gitu kan. Wah, dengan keputusan kita tentu ada orang yang dikorbankan, terus ada orang yang merasa sedih, gitu kan. Nah, itu mungkin yang jadi tantangan, gitu kan. Tantangan itu manusiawi ya, bulan ya, kita pasti akan ngerasa kasihan, gimana ya dengan keputusan saya, misalnya bulan ngerasa tidak puas, gitu kan. Nah, tapi itu memang harus terjadi, gitu kan, harus terjadi. Gitu. Nah, apakah Bapak memiliki tata kelola khusus atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus-kasus etika dilema? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Biasanya Bapak kira tidak perlu ada penjadwalan. Yang Bapak biasa lakukan adalah langsung di tempat pada saat itu juga, dikarenakan kalau kita mempunyai sebuah kasus itu disimpan, ditabung itu tidak baik justru ya. Jadi langsung saja pada saat itu ditangani, gitu kan. Jadi tidak ada penjadwalan itu untuk kasus. Jadi paling Bapak hanya mengklasifikasikan jenis-jenis kasusnya, apakah kasus ini termasuk yang ringan atau kasus yang sedang atau kasus yang berat ya. Kalau yang ringan mungkin bisa langsung pada saat itu, untuk sedang juga demikian. Tapi kalau yang berat ya kita perlu pikirkan terlebih dahulu, gitu kan. Karena keputusan yang lambat itu bukan berarti resikonya kecil, justru resikonya akan lebih besar dan beberapa pertimbangan akan membantu untuk mengancamkan Adakah seseorang nih Pak atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema ini? Baik, karena Bapak adalah merupakan pimpinan di sebuah lembaga organisasi, tentunya banyak peserta yang lain, gitu kan, atau warga sekolah. Nah, mungkin untuk yang bisa membantu dalam mengambil sebuah keputusan Bapak adalah warga sekolah tentunya, karena kolaborasi di antara
pelajar sekolah itu sangat dibutuhkan. Itu satu. Terus faktornya adalah komunikasi. Komunikasi tentunya akan menentukan bagaimana kita keromantisan dalam berkolaborasi, karena dengan komunikasi yang baik tentunya dalam menyampaikan sebuah informasi akan sangat membantu. Takutnya dengan miskomunikasi jadinya salah paham. Ya. Terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, ya pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di dalam? Ya, bilang salah satunya karena seringnya kita mengambil sebuah keputusan, tentunya sangat dibutuhkan teori-teori yang membantu Bapak. Salah satunya Bapak harus mengenal apa itu paradigma dari pengambilan keputusan. Salah satu contohnya individu lawan masyarakat. Ya, gitu ya. Seperti itu. Terus prinsipnya juga harus tahu prinsip kepedulian gitu kan, terus kebenaran, prinsip kejujuran itu sangat penting untuk diketahui. Juga selain itu, selain prinsip ada 9 langkah. Kalau nggak salah ya, ada 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Kita harus kenal dulu nilai-nilai kebajikannya seperti apa gitu kan. Ada uji legalitas, terus uji dan lain-lain dan sebagainya, ya ada resolusi dan sebagainya. Mungkin itu bulan lebih paham tentang 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Nah itu kalau misalnya kita pelajari dalam pengambilan keputusan, tentu yang 9 langkah itu insya Allah itu sangat membantu bagaimana seorang pemimpin dalam menangani kasus, khususnya dalam mengambil sebuah keputusan. Ini juga penting satu ilmu buat bulan. Ada tipe-tipe kepemimpinan orang ya, itu juga sangat mempengaruhi gitu kan. Kalau tipe-tipe kepemimpinan itu salah satunya misalnya ada tipe kepemimpinan yang otoriter, ada yang demokratis, ada visioner, itu juga sangat membantu dalam pengambilan keputusan. Nah kalau Bapak sendiri sih pengennya demokratis ya, demokratis sehingga kita bisa bekerja sama dengan baik, tidak otoriter gitu kan. Otoriter itu kan bisa teman-teman kita atau mitra kita, guru dan lain-lain tidak kuat dengan otoriter seseorang gitu ya. Nah mungkin itu sekedar tambahan saja tentang tipe-tipe kepemimpinan. Terima kasih nih Bapak ya, pengalaman yang luar biasa ya, sangat menginspirasi bagi saya, terutama tadi yang Bapak utarakan tentang pendekatan case tadi ya, itu sangat menginspirasi dan mudah-mudahan menjadi pembelajaran yang berharga untuk saya dalam pengambilan keputusan di masa depan. Terima kasih atas waktunya Bapak. Hatur nuhun. Wassalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah kabarnya hari ini sehat. Bagaimana dengan Bu? Alhamdulillah sehat juga ya Bu. Walaupun suasananya sedang Ramadan ya, berpuasa, tapi tetap menjaga stamina ya Bu biar Ya, tetap sehat. alhamdulillah Iya. kita semua sehat. Mohon maaf nih Bu mengganggu waktunya sebentar. Mau berbincang ya dengan Ibu mengenai pengambilan keputusan Ibu sebagai pemimpin di sekolah. Ya. Langsung saja ya Bu. Nih selama ini nih bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau pengalaman saya, walaupun baru ya Bu ya, saya sebagai kepala sekolah dalam mengidentifikasi kasus di sekolah. Biasanya kan kalau di sekolah itu kalau tidak dengan guru, kebanyakan itu dengan anak-anak. Nah kebetulan yang kemarin-kemarin saya hadapi itu adalah kasus mengenai kedisiplinan guru ya, terutama kan guru itu kan kedisiplinan itu berhubungan dengan penilaian yang namanya SKP gitu kan. Di situ ada kedisiplinannya. Jadi ada seorang guru lah istilahnya yang memang kedisiplinan itu sedikit menurun. Jadi
tidak tiap hari, tapi saya perhatikan gitu. Itu sering datangnya itu terlambat, sehingga keterlambatan itu kan tentu saja akan menghambat proses pembelajaran di kelas seperti itu. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Berhubungan dengan tadi ya, dengan kedisiplinan. Nah, di situ karena saya mempunyai dilema. Jadi memang guru itu tidak nilainya itu tidak semuanya jelek gitu. Yang lain itu memang dia positif dalam segala, cuman ya itu tadi. Jadi itu kan menjadi dilema buat saya. Nah, satu sisi bagaimana menerapkan sebuah kedisiplinan, di lain sisi guru juga tidak merasa terbebani seperti itu. Jadi akhirnya saya selaku kepala sekolah tidak langsung Bu ya, tidak langsung, tapi kita melakukan pendekatan dulu lah pada guru yang bersangkutan. Kemudian juga ngobrol dengan rekan-rekan guru yang lain, ini bagaimana seperti itu. Nih, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk menghadapi kasus dilema etika? Langkah yang pertama mungkin yang utama sekali itu adalah berkomunikasi ya, mengkomunikasikannya. Jadi kita komunikasikan pertama itu dengan yang bersangkutan, yang kedua mungkin dalam sebuah rapat kita menekankan lagi bahwa pentingnya kedisiplinan itu seperti apa, sehingga semua itu merasa paham dan guru yang bersangkutan tidak merasa kalau tertekan gitu. Jadi dia merasa sebagai terbebani begitu. Jadi yang pertama komunikasi, yang kedua mendiskusikan, kemudian yang ketiga mungkin mencari juga masukan dari, kan kita guru kepala sekolah kita punya atasan, di situ ada pengawas. Nah, kita juga mengkomunikasikannya dengan pengawas. Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif itu ya itu tadi, komunikasi dan kolaborasi. Apakah Ibu memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus-kasus etika-etika dilema? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Saya rasa sih kalau langsung di tempat Ibu tidak ya. Jadi biasanya ketika menghadapi kasus kita koordinasikan dulu, kita catatan dulu. Nah, nanti ketika ada waktu yang tepat, jadi kalau jadwal kan mungkin harus pasti, tapi kita bisa saja ini waktu yang tepat, jadi bisa kapan saja ketika waktunya tepat, yaitu kita jadikan bahwa komunikasikan lagi dengan guru yang bersangkutan dan guru yang lain. Luar biasa sekali ya. Adakah seseorang nih atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang pertama mungkin kita berhubungan karena itu nilai dengan pengawas, yaitu tadi kita koordinasi bahwa pengawas yang ikut membantu. Yang kedua juga kolaborasi guru-guru kembali lagi, dan juga yang terakhir yang bersangkutan itu. Jadi kalau orang yang bersangkutan mungkin dia tidak bisa menerima seperti apa, mungkin tidak akan ada titik temu. Mungkin itu saja. Terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu nih, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang dapat dipetik bahwa setiap kasus itu dalam menyelesaikannya kita harus betul-betul mencari akar masalah, kemudian mengkomunikasikannya untuk mencari atau memutuskan sebuah keputusan yang betul-betul tepat dan akurat, tidak merugikan salah satu pihak, sekolah, guru, atau yang lain. Luar biasa ya Ibu dalam pengambilan keputusan ini ya. Mudah-mudahan nanti saya bisa belajar banyak ya dari Ibu bagaimana cara mengambil keputusannya sebagai pemimpin. Terima kasih waktunya Ibu sudah berbagi dan sharing. Terima kasih. Sama-sama Ibu, sukses buat Bu Ibu lah. Terima kasih.